Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Dwi Rahmawati dengan NIM 050403228087 dari kelas HPI 5B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hukum acara pidana. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian hukum acara pidana. Istilah hukum acara pidana dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, yang dimana dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76 dengan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209. Berdasarkan pasal 285 dari undang-undang ini, secara resmi dokumen ini dinamakan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau disingkat menjadi KUHP sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan pasal tersebut. Namun, penting untuk dicatat bahwa undang-undang ini tidak secara eksplisit memberikan definisi tentang apa itu hukum acara pidana. Dalam bab 1 yang membahas tentang ketentuan umum, dalam pasal 1 hanya memberikan definisi beberapa istilah yang digunakan dalam undang-undang tersebut, seperti penyidik, penyidikan, penyelidik, penyelidikan, penuntutan, dan lain sebagainya. Di Belanda, istilah ini digunakan yaitu Wetboek van Strafvordering, yang jika diterjemahkan secara harfiah menjadi Kitab Undang-Undang Tuntutan Pidana. Berbeda dengan istilah Wetboek van Strafprocesrecht yang dalam bahasa Indonesianya berarti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Namun, menurut Menteri Kehakiman Belanda, istilah Strafvordering mencakup seluruh prosedur hukum acara pidana. Yang kedua, saya akan membahas materi tentang dasar hukum acara pidana. Dalam pelaksanaan hukum acara pidana di Indonesia sendiri itu terdapat beberapa sumber dan dasar hukumnya yang menjadi acuan, antara lain yaitu sebagai berikut. Yang ada pasal 24 UUD tahun 1945 yang terdiri dari yang pertama ada kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dan yang kedua ada kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya seperti peradilan umum, agama, militer, tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi. Yang B, pasal 24A ayat 1 UUD tahun 1945, yaitu Mahkamah Agung berwenang mengadili kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan memiliki wewenang lain yang diberikan undang-undang. Yang C, ada pasal 5 ayat 1 Undang-Undang DRT nomor 1 tahun 1951 yang sudah dicabut, terdiri dari yang pertama ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan pelaksanaannya seperti PP Nomor 27 Tahun 1983 dan PP Nomor 58 Tahun 2010. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang telah diubah beberapa kali menjadi UU Nomor 48 Tahun 2009. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung diubah terakhir kali menjadi UU Nomor 3 Tahun 2009. Yang ketiga, saya akan membahas materi tentang asas-asas hukum acara pidana. Untuk mencapai tujuan melindungi martabat dan harkat manusia, asas-asas penegakan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang ketentuan pokok-pokok kekuasaan kehakiman ditegaskan kembali dalam KUHP. Hal ini bertujuan untuk setiap pasal dan ayat mencerminkan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Asas-asas tersebut meliputi antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Tercantum dalam pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menekankan bahwa peradilan harus dilakukan dengan cara yang efisien, cepat, dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. Aspek cepat berarti segera, yang sangat penting untuk menghindari penahanan yang berkepanjangan sebelum ada keputusan hakim. Meskipun demikian, dalam praktiknya penerapan asas ini sering sekali sulit dicapai. Misalnya, orang yang berperkara seringkali tidak memahami hukum sehingga mereka mengandalkan pengacara yang dapat membuat biaya perkara menjadi tinggi sehingga prinsip biaya ringan tidak tercapai. Yang kedua ada asas in presentia,
Pada dasarnya, pengadilan memerlukan kehadiran terdakwa, tetapi dalam kondisi tertentu, pengadilan dapat melakukan pemeriksaan tanpa kehadiran terdakwa, atau yang disebut dengan in absentia. Yang ketiga, ada asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum. Asas ini menegaskan bahwa persidangan umumnya dapat dihadiri oleh masyarakat. Hal ini memungkinkan publik untuk memantau proses persidangan dan menjamin akuntabilitas putusan hakim. Namun dalam kasus tertentu, sidang dapat ditutup untuk umum, seperti dalam perkara yang berkaitan dengan kesusilaan atau kasus anak-anak. Yang kelima, saya akan membahas tentang tujuan hukum acara pidana. Timbulnya penemuan hukum baru dan pembentukan peraturan perundang-undangan baru, terutama sejak pemerintah Orde Baru, cukup menggembirakan dan merupakan titik cerah dalam kehidupan hukum di Indonesia sendiri. Termasuk di dalamnya adalah disusunnya KUHP. Apabila diteliti beberapa pertimbangan yang menjadi alasan disusunnya KUHP, maka secara singkat hukum KUHP memiliki 5 tujuan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada perlindungan atas harkat dan martabat manusia atau tersangka atau terdakwa. Yang kedua, ada perlindungan atas kepentingan hukum dan pemerintahan. Yang ketiga, ada kodifikasi dan unifikasi hukum acara pidana. Yang keempat, ada mencapai kesatuan sikap dan tindakan aparat penegak hukum. Dan yang terakhir, ada mewujudkan hukum acara pidana yang sesuai dengan Pancasila dan UUD tahun 1945. Yang keenam, saya akan membahas materi tentang fungsi hukum acara pidana. Hukum pidana itu dibagi menjadi 2 macam, yaitu ada hukum pidana material dan hukum pidana formil. Fungsi hukum pidana material atau hukum pidana adalah menentukan perbuatan-perbuatan apa yang dapat dipidana, siapa yang dapat dipidana, dan pidana apa yang dapat dijatuhkan. Sedangkan fungsi hukum pidana formil atau hukum acara pidana adalah melaksanakan hukum pidana material, artinya memberikan peraturan cara bagaimana negara dengan mempergunakan alat-alatnya dapat mewujudkan wewenangnya untuk mempidana atau membebaskan pidana. Dalam mewujudkan wewenang tersebut, di atas ada 2 macam kepentingan yang menuntut kepada alat negara, yaitu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada kepentingan umum, yaitu bahwa seorang yang melanggar suatu peraturan hukum pidana harus mendapatkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya untuk mempertahankan keamanan umum. Dan yang terakhir, ada kepentingan orang yang dituntut, yaitu orang yang dituntut perkara itu harus diperlakukan secara jujur dan adil, artinya harus dijaga jangan sampai orang yang tidak bersalah dijatuhi pidana, atau apabila ia memang bersalah, jangan sampai ia memperoleh pidana yang terlampau berat, tidak seimbang dengan kesalahannya. Yang ketujuh, saya akan membahas materi tentang prinsip-prinsip hukum acara pidana. Prinsip-prinsip hukum acara pidana adalah dasar-dasar yang mengatur bagaimana hukum pidana harus diterapkan dalam masyarakat. Sebagaimana yang dijelaskan, terdapat prinsip hukum acara pidana, yaitu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada prinsip pemeriksaan bebas dan tidak memihak. Asas ini mengandung arti bahwa pemeriksaan perkara pidana harus dilakukan secara objektif, independen, dan tidak memihak. Hakim dan penegak hukum tidak boleh memihak salah satu pihak atau netral dalam perkara dan tidak terpengaruh oleh tekanan atau pengaruh luar. Hal ini memastikan proses hukum dijalankan dengan benar dan tidak terjadi kesimpang siuran dan tidak adanya bentuk diskriminasi terhadap siapapun atau intervensi dari pihak manapun. Yang kedua, ada prinsip kontradiktif dan persamaan peluang. Prinsip ini menjamin hak terdakwa untuk menghadapi dan memeriksa saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan. Terdakwa juga memiliki hak yang sama dengan pihak penuntut umum untuk memperoleh bukti dan mempersiapkan pembelaan. Hal ini memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk membela diri dan mendapatkan keadilan. Yang ketiga, ada prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Prinsip ini menekankan bahwa proses peradilan harus berlangsung dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Hal ini akan memastikan proses hukum tidak memakan waktu terlalu lama dan tidak membebani masyarakat secara finansial. Dan yang terakhir, saya akan membahas tentang materi ruang lingkup hukum acara pidana.
ruang lingkup hukum acara pidana mencakup beberapa aspek penting dalam proses penegakan hukum pidana serta dengan pemeriksaan perkara pidana. Oleh KUHP sekarang ini dibagi menjadi 4 tahap, yaitu ada penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan atau eksekusi. Yang pertama ada mencari kebenaran. Hukum acara pidana diawali dengan pencarian kebenaran. Proses ini mencakup penyelidikan awal untuk mengetahui apakah suatu kejahatan telah terjadi dan memerlukan tindakan lebih lanjut. Investigasi ini dilakukan oleh lembaga penegakan hukum seperti polisi untuk mengumpulkan bukti awal dan memahami situasinya. Yang kedua ada penyelidikan. Setelah kebenaran awal ditemukan, penyelidikan mendalam terus dilakukan. Investigasi ini melibatkan pengumpulan bukti yang luas dan rinci untuk membantu menentukan terjadinya kejahatan. Investigasi ini juga mencakup pemeriksaan saksi dan pengumpulan dokumen terkait. Yang ketiga ada penyidikan. Apabila hasil penyidikan menunjukkan telah terjadi tindak pidana, maka penyidikan segera dilanjutkan. Investigasi adalah tahap yang lebih formal dan melibatkan pengumpulan bukti yang lebih kuat untuk membuktikan suatu kejahatan. Penyidikan ini dilakukan oleh penuntut umum yang meliputi pengumpulan bukti fisik, bukti lisan, dan bukti berupa dokumen. Yang keempat ada persidangan. Ketika ada cukup bukti untuk membuktikan suatu kejahatan, persidangan dilanjutkan. Persidangan adalah tempat terdakwa menghadapi saksi dan bukti yang dikumpulkan selama persidangan dan penyelidikan. Hakim mempertimbangkan bukti-bukti untuk menentukan bersalah atau tidaknya tersangka. Dan yang terakhir ada eksekusi hukuman. Apabila terdakwa terbukti bersalah, maka akan dikenakan pidana sesuai ketentuan di KUHP. Hukuman ini dapat berupa hukuman penjara, denda, atau hukuman lain yang ditentukan oleh undang-undang. Implementasi perintah ini akan dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang. Sekian materi yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.